Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandi S. Asayid. Saya adalah penggagas dari komunitas Madu Cingagoler. Mungkin Anda pernah mendengarnya, atau kalaupun tidak, saya informasikan, saya beritahukan hari ini terkait dengan komunitas Madu Cingagoler. Apa, bagaimana, kenapa Madu Cingagoler itu hadir, ya. Mudah-mudahan Anda butuh informasi ini. Kalaupun enggak, ya lihat aja. Kemudian ya mangga subscribe lah, ya, subrek video yang saya buat, yang saya upload di YouTube saya, channel saya, yaitu terkait dengan komunitas Madu Cingagoler. Komunitas Madu Cingagoler ini digagas sebagai sebuah upaya agar masyarakat yang ada di kampung Cingagoler, kampung tertinggal, kampung yang sangat kumuh, kampung yang secara pendidikan masih sangat rendah, rata-rata pendidikannya terbukti dengan ketika itu masih sedikit orang yang sekolah, orang yang kuliah, ya kuliah itu terhitung, dan salah satunya yang punya kesempatan untuk kuliah di awal-awal adalah saya dan keluarga saya, salah satunya ya, dan salah duanya saya lupa tuh siapa tuh ya. Yang jelas kampung Cingagoler itu ada di Desa Panyaungan, Kecamatan Ciara, Kabupaten Lebak, dan saya membuat komunitas Madu Cingagoler itu tentu berasal dari name-nya itu ya kampung, namanya itu kampung. Kemudian Cingagoler itu adalah sebuah potensi yang ada di kampung, tapi ketika itu tidak terangkat, ketika itu biasa aja gitu ya, orang tidak mengenal, bahkan masyarakat Cingagoler sendiri seolah tidak bangga dengan produk yang ada di Cingagoler, yaitu madu. Kenapa? Karena madu justru di sana itu bukan diambil madunya, tapi anakan lebah dipakai untuk makan, dan madu tidak laku. Madu itu hanya upah untuk kuli panen, termasuk saya salah satunya sering panen lebah dan sering mendapatkan madu dari upah panen saudara, tetangga yang sarang lebahnya ingin dipanen gitu. Nah, 2007 saya pulang dari Jakarta. Setelah kuliah balik ke kampung, kemudian ketika itu seorang Aceh Sumirsa Ali sering meminta madu. Aceh Sumirsa Ali itu mantan komisioner KPU di Kabupaten Lebak yang sekarang tahun 2022 aktif sebagai pengurus Bajnas Provinsi Banten. Nah, beliau sering meminta, dan ternyata madu itu bisa dikonsumsi, bisa laku gitu, bisa menjadi sesuatu yang punya nilai. Dan kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Kang Kodir, sekarang pejabat di Pemda Kota Serang kalau nggak salah. Beliau juga orang kedua yang meminta dan datang ke kampung ingin mengkonsumsi madu Cingagoler. Nah, terinspirasi dari dua orang ini, akhirnya saya coba merapikan komunitas. Potensi yang ada di Cingagoler yaitu madu, tentu kalau kita poles, kalau kita rapikan sedemikian rupa, ternyata kayaknya ini bisa menjadi sesuatu yang positif buat kampung, dan ternyata itu terbukti sekarang. Hadirin yang berbahagia, di depan saya ini ada madu. Ini saya bikinkan karya Kang Iqbal, seorang pengrajin pemahat dari Desa Sawarna kalau nggak salah. Dia menghasilkan produk seperti ini ya. Saya bikinkan semacam trofi atau mungkin yang dibuat dari kayu jati terkait dengan madu Cingagoler. Nah, setelah komunitas dirapikan Bapak Ibu ya, saya mendatangkan mahasiswa ke sana, saya mendatangkan tamu-tamu ke sana, para pejabat saya undang, pegiat literasi saya undang, saya bikin TBM, saya bikin PAUD. Kemudian akhirnya diapresiasi oleh orang. Bu Bibong datang ke sana. Bu Bibong itu sebagai pendamping saya, konsultan pribadi saya, mengajak saya untuk main ke Turin, ke Italia beberapa kali, presentasi di sana di Università Studi di Torino kalau nggak salah tuh. Saya presentasi di kampus di sana, menceritakan tentang giat komunitas yang ada di Cingagoler. Setelah saya datang ke Italia, kemudian ada kunjungan balasan dari Italia, komunitas yang aktif di pegiat audiovisual. Dia mendokumentasikan
komunitas saya membuat buku Sustainable Indonesia. Kemudian setelah itu Simon, kemudian Francesca, Irene datang ke Cingagoler. Dia memvisualisasikan baik di buku maupun video. Kemudian dia publish di Milan Expo kalau nggak salah, di Italia juga. Dia mempromosikan Indonesia dan salah satunya adalah terkait dengan komunitas kami yang ada di Cingagoler. Dari situ berkembang, kemudian banyak tamu berkunjung, kami rapihkan, dan kami di sana bukan pure bisnis ya, atau apa, social movement ya, gerakan sosial. Jadi saya sesekali menjual madu ya gitu ya. Kemudian sebagian dari penjualan madu ini kami sisihkan untuk gerakan arisan WC, kemudian untuk taman bacaan, dan alhamdulillah karena banyak tamu ke sana, akhirnya misi perapian kampung yang dulu di depan rumah saya itu kalau sekira duhur itu tercium bau menyengat. Bau menyengatnya itu apa? Itu adalah bau hasil pembuangan manusia di depan rumah. Ya, pipir-pipirnya atau belakang rumahnya kotor. Kemudian buang hajat sembarangan di pohon kopi dan lain-lain di sana. Nah, sekarang alhamdulillah itu hampir tidak ada, dan jalan yang dulu becek, menanjak, kemudian kalau naik ke Cingagoler sering terjatuh dan lain-lain. Padahal jaraknya tidak lebih dari 1 kilo. Akhirnya itu dirapikan melalui gerakan komunitas di Kampung Cingagoler. Saya punya RW Endin ketika itu aktif kolaborasi bareng-bareng dengan komunitas dan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jalan di Cingagoler mulus, kalau dibangun dengan dana semisal program PNPM itu bisa ratusan juta. Tapi dengan hanya perelek yang ada di Cingagoler itu bisa terbantu. Kemudian datang mahasiswa ke sana bikin program hibah bina desa, rumah-rumahnya dicat dan lain-lain. Itu telah sekali lagi hanya upaya. Cingagoler belum ada apa-apanya, biasa aja gitu, tapi sedikit ada perubahan buat masyarakat di sana alhamdulillah. Dan saya berbangga tentu secara pribadi sebagai orang sana, terlahir di sana, karena memang ada sedikit perubahan gitu ya. Dari dana desa juga dibangun jalan rabat beton, kemudian sekarang ada Dinia di sana, ada PAUD di sana, taman bacaannya meskipun nggak bagus-bagus amat sempat berdiri di sana gitu kan. Dan masyarakat di sekitar terinspirasi, kemudian mereka mau sekolah, mereka mau berangkat ke luar Cingagoler untuk melakukan sebuah belajar ya, kegiatan belajar di kampus-kampus, di pesantren dan lain-lain. Itu Cingagoler. Itu hanya sebuah contoh kecil yang saya coba create bersama teman-teman komunitas, warga di sana juga ya, arisan WC dan lain-lain juga tadi saya jelaskan itu hadir. Kemudian selanjutnya tentu gerakan ini pun saya ingin coba create ulang di tempat-tempat lain seperti di Cibesi. Sempat banyak benturan politik karena memang ketika itu iklim yang ada itu terkait dengan pilkades, ya sempat dimarahi, ya tetangga sekitar yang tidak suka juga banyak karena memang dianggap saya sebagai orang yang tidak pro dengan pemerintahan di desa misalkan, sehingga di pasean segala macam bahwa si Wandi datang kadinya hayang naon, hayang BPMT lah atau apalah, dan ternyata itu tidak terbukti. Alhamdulillah saya hadir misalkan di Ciginggang, di Cibesi tidak dalam konteks ingin memperkaya diri. Seperti ini saja saya sudah alhamdulillah, dan tidak harus saya misalkan mencari mengotori tempat-tempat, tapi kalau tidak benar saya pasti akan nyatakan bahwa itu tidak benar, karena memang salah satu tugas saya dibayar oleh negara adalah untuk membantu merapikan sedikit demi sedikit. Misalkan ada regulasi yang tidak tepat terkait dengan dana desa, terkait dengan peraturan misalkan terkait BPNT dan lain-lain, itu harus saya bantu, saya rapikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya juga berkolaborasi di beberapa titik dengan teman-teman komunitas, termasuk juga dengan Mandala Yuda misalkan. Ya, Mandala Yuda itu sebuah satuan di bawah Kostrad, ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajra. Kami bantu wahana edukasi dan wahana bermain dengan dengan bikin gerbang, bikin saung, menghadirkan sesuatu yang kira-kira bisa manfaat. Apa itu rumah kelinci, rumah lebah, kemudian ada penanaman anggur dan lain-lain. Kami hadir di sana, mic meeting, begadang dan lain-lain di sana sampai dibacakan tentu, dan sedikit ada perubahan secara fisik, secara aktivitas. Termasuk saya juga di sana dan teman-teman menyimpan tewel untuk menghasilkan madu, dan saya bekerja sama
berkolaborasi dengan Mandala Juda juga ingin menghasilkan banyak produk di sana, termasuk pemanfaatan lingkungan pesawahan, saung-saung di sawah untuk makan dan lain-lain. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa berkunjung. Rajanya sepi ya, karena memang rada Omikron dong ya. Mohon maaf. Itu kira-kira gambaran yang saya coba saya coba create, dan ini nanti saya publish di YouTube. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi bagi yang membutuhkan. Bagi yang tidak ya nggak apa-apa, lewat aja. Tapi subscribe lah, subscribe ke Jojong baik gitu, nggak apa-apa. Sebagai bentuk support aja gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, sang Pomlina, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Terima kasih. Itu di belakang itu ada dari PWI ngasih penghargaan saya sebagai pegiat UMKM. Katanya saya juga nulis beberapa buku ya, meskipun tidak rapi-rapi amat ya, saya tulis Aku Menangis Negeri Ini, Ketika di Kumala, yang ini kemudian ada di Balik Kedai dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.